Dan sampailah kita pada acara puncak hari ini, yakni hikmah halal bihalal. Marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama yang kala hormati, nopo jeraganipun Kampung Coklat asalnya niki jeragane Fatayat Mbak Ekmarini nggih menawi jenenge pun ganti Nyai tua muslimat ingkang kawula hormati sedaya kemawon para hadirin, para rawuh yang berbahagia. Ceritane halal bihalal ini. Ceritane nyuwun halal. Nyuwun halal. Ben boten enten sing haram. Minta halal biar gak ada yang haram. Karena apa? Terkait bahasa Arabnya halal bihalal itu betul betul. No halal kok bihalal. Wis pokoke kasarane ngaten niku. Nyuwun halal muga-muga mboten enten sing haram. Sebab apa? Ide seperti itu muncul di Indonesia setelah Lebaran. Halal bihalal itu muncul, ide itu hanya ada di Indonesia. Di negara Islam yang lain tidak muncul. Di Mesir tidak ada halal bihalal, di Arab yang lain tidak ketemu halal bihalal, di Mekah juga nggak ada halal bihalal. Itu khas Indonesia. Jadi banyak sekali bahasan-bahasan yang di Arab tidak ada menjadi sesuatu yang cukup ada di Indonesia. Nah itu kenapa? Karena Nusantara ini isinya lebih beragam. Jadi setelah membicarakan yang pokok, kaum muslimin di Indonesia ini yang dibicarakan itu menjadi lebih banyak. Di Arab itu membicarakan hewan, itu ya paling unta, paling ya kambing, singa. Begitu sampai di Nusantara perbincangan tentang binatang itu tambah terenggiling, tambah garangan, regul, itu tambah banyak, tambah laron, tambah entung, tambah banyak binatang yang harus dibahas. Di sana bahas makanan itu paling kurma sama roti khintoh gandum. Sampai di sini ono telo, ono uwi, ono gembili, ono porang, macam-macam di sana.
Buah di sana paling ya kurma, tin, zaitun, rumman, delimo itu. Sampai sini tambah duren, tambah nongko, tambah duku, rambutan, cipluan, tambah banyak. Jadi negeri kita ini memungkinkan apapun tambah banyak. Di sana membicarakan agama paling Islam, Yahudi, Nasrani, sampai sini ketambahan Hindu, ketambahan Buddha. Di Arab itu berbicara hantu, setan, itu cuman ya setan sama jin enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu sampai Indonesia, sampai Blitar, pembicaraan tentang hantu itu tambah banyak. Tambah gendruwo, tambah wewe gombel, gundul pringis, jerangkong, napa kolor ijo, gendruwo, suster ngesot, tambah kata. Jadi perbincangannya tambah banyak. Makanya titik komprominya tambah lebih banyak. Apalagi titik kompromi itu kalau berbicara agama. Karena begitu agama itu ketemu dengan perbedaan, agama tidak bisa menghindar, dia harus menjawab. Agama nggak bisa melarikan diri, terus mengatakan, "Yus pokok iki agama ngene," tidak bisa. Kalau agama wis ketemu perbedaan. Contoh, agama tidak bisa ngomong, "Pokoknya sementing sholat," gitu, tidak bisa. Karena sholat itu ada namanya syarat dan rukun. Nah, salah satu syarat aja udah nggak bisa kita terus yang penting sholat, nggak bisa. Sholat itu salah satu syaratnya itu nutup aurat. Lah tutup aurat itu pakai kain. Apa kiai masih bisa mikir pabrik kain? Nggak bisa. Jadi begitu agama itu dipakai oleh manusia, agama itu mesti berhubungan dengan pabrik kain, karena sholat gak bisa memisahkan diri dari tutup aurat. Makanya dulu kiai nenun, apalah sekarang nenun harganya kemahalan. Makanya seorang ulama harus ngerti, kalau tidak ngerti berhubungan baik dengan pabrik kain. Jadi ketika orang itu bersih sholatnya, dia harus paham bahwa dia berhubungan dengan pabrik kain. Sholat itu toharoh. Toharoh itu kalau di Blitar pakai air. Air itu urusannya sanyo sama pipa sama kran. Sholat diurus kiai, pipa dan sanyonya diurus mas pion. Loh. Jadi makanya ketika ketemu Islam harus punya jawaban. Apa harus ngotot gitu? Hancurkan selain Islam. Lah ya wong Islame kalang kabut. Puasa itu doanya sederhana. Kan gitu. Untuk urusan makan barik lana. Barik lana kenapa bukan barikli? Wong sereten-sereten dewe kok barik lana? Karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang. Siapa yang nanam, siapa yang panen, siapa yang bikin rice cooker, siapa yang bikin kompor, siapa yang bikin bumbu. Orang Blitar jelas gak punya bumbu garam, itu gak punya. Yang punya orang Gresik, orang Rembang. Orang Blitar nggak pernah bertanya waktu bikin garam itu, apakah penambak garam itu nggak kencing ditambak garamnya? Ya nggak pernah nanya. Padahal bahasanya mirip, satu uyah, satu uyo. Lu kan? Nggak nanya. Loh, ini ketika agama itu ketemu dengan yang berbeda-beda, agama mesti harus jawab begitu terus biar.
Ini musim haji. Musim haji ini adalah memberangkatkan orang sampai ke Mekah. Lah kiai ngajarkan haji syarat rukun sampai manasik. Begitu waktunya berangkat, kiai nggak bisa ngurus. Yang ngurus itu Boeing sama Airbus, pesawat. Nah itu urusannya Yahudi di sana yang bikin. Makanya kalau kemudian ada gerakan hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, ya kita siap-siap pergi hajinya berenang. Nah, ini kan menjelaskan kenapa kiai itu atau Nahdlatul Ulama itu nggak gampang memprovokasi orang, nggak gampang nyalah-nyalahkan orang. Makanya kan kemudian akhir-akhir ini kiai itu dianggap, wah itu tidak membela Islam. Yang lain sudah hancurkan Yahudi, kata kiai, wis karepmu ngono. Liyane Allahu Akbar, kiai paling main Allahu Akbar gitu. Loh karena nggak bisa begitu. Lagi dunia. Di sana ngomongin Yahudi Nasrani. Lah di sini ketemu Hindu Buddha. Jawabannya apa? Islam. Kita punya jawaban apa? Kalau kemudian kita datang ya selain Islam kafir gitu. Asyiddau alal kufar. Itu mungkin Islam nggak sampai sekarang, mesti padu zaman semono wis entek. Ataupun kalau nggak habis, mungkin perangnya juga nggak akan habis sampai hari ini. Wong baru kemarin itu loh, Pilpres itu disebut sebagai perang Badar. Wah itu meh bunuh-bunuhan. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat beresiko. Makanya para ulama dulu apa jawabannya? Gitu. Ketika Islam harus ketemu dengan genderuwo, ketemu dengan wewe gombel, ketemu dengan makanan yang berbeda, ketemu dengan orang yang berbeda, ketemu dengan agama yang berbeda. Apa Islam punya konsep? Sementara yang selalu kita baca setiap hari adalah konsep di dalam Al-Quran, Muslim, kafir, Muslim, kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi para pembawa Islam jeli melihat, jelinya luar biasa. Ya mungkin karena wali ya. Wali itu jeli, karena nggak punya rasa takut dan nggak punya kekhawatiran, jadi jeli. Wali itu jeli. Begitu melihat aneka ragam perbedaan yang namanya Nusantara, maka kemudian konsep yang dipakai untuk mempertemukan manusia yang berbeda-beda ini menggunakan konsepnya Rasulullah. Jadi kolaborasi yang tadi disebut budaya apa, itu nenek moyang kita sudah paling jago mempertemukan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, berada dalam sebuah situasi yang tidak saling merusak, tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan, tapi saling menghargai dalam wujud saling bertanggung jawab. Nah itu Rasulullah yang menyatakan. Konsep yang dipakai di Indonesia itu konsepnya Rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin dan kalian semua bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Yang mimpin ya tanggung jawab, yang dipimpin ya tanggung jawab. Lah konsep itu dikenal oleh kita melalui bahasa Rasul, namanya konsep ra'iyah. Nah, konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan dalam sistem kebersamaan di Indonesia. Lah ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ini konsep baku yang luar biasa. Jelinya para ulama dulu menggunakan konsep ra'iyah. Kalau konsepnya itu masih Muslim kafir, walaupun setiap hari kalau kita lebaran itu walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, kadang saking senengnya tambahi walau karihal munafikun. Tapi jangan, karena munafik itu masih masuk surga.
Jadi besok lagi kalau jangan terlalu bersemangat. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun aja, gak usah tambahi walau karihal munafikun, karena munafikun itu iso ditolong. Gitu loh. Munafikun itu iso ditolong, ojo tak coba tambahi nang kesemangatan. Nah, konsep ra'iyah ini yang akhirnya kemudian diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul itu menggunakan konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, musyarakah ini kalau terjadi perselisihan, konsepnya adalah wasyawirhum fil amri, maka lahir konsep musyawarah. Makanya ketika Nusantara dipersatukan dalam konsep ra'iyah, ketika menjadi sebuah kekuatan baru dalam teritori yang dibangun oleh para wali ini yang disebut wilayah, dan wilayah itu disebut menamakan diri NKRI, maka NKRI pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau kita mau nyari sistem paling Islam ning donya negara, itu hanya ada di Indonesia. Gitu loh. Ya udah tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan, gak apa-apa, gitu loh. Loh, itu di Indonesia. Dan satu-satunya bangsa muslim yang bisa menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, inilah jawaban kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa kita puluhan bangsa dan agama bisa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini jadi makanya kiai santri ini tenang hidupnya, karena konsep ra'iyah itu tidak lagi saling mengkafirkan. Jadi kenapa kiai-kiai gak gampang kufar kafir? Lah karena ra'iyah itu hidup saling bertanggung jawab. Tuh, apakah enggak kebablasan toleransinya? Ya enggak. Kalau ra'iyah itu mau pimpin dengan hikmah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lah sekarang tinggal itu, maka hikmah itu luar biasa. Makanya tidak salah kalau kemudian kita punya wakil namanya Hikmarini itu kan. Hikmah, itu hikmah, tapi karena orang Indonesia tadi tambahi Rini. Tuh, ini jawaban yang paling membuat kita hari ini bisa seperti ini. Karena ratusan tahun kita dibiasakan dalam konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah inilah yang nyelamatin kita. Makanya dalam situasi kayak apapun, selagi pemilik konsep dan orang yang mendukung konsep ini masih kekeh, bangsa ini nggak akan geser kemana-mana. Nah, siapa yang paling kekeh? Ya orang yang menyebut diri penerus para wali. Lah itulah kekuatan dasar mengemban misi kebangsaan yang dimiliki oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Loh, makanya kiai-kiai mana ada yang cerewet kayak yang ini, karena kiai-kiai santri ini benar-benar berada dalam wilayah pertanggungjawaban ra'iyah. Sangat berbeda dengan ustadz-ustadz freelance ini akhir-akhir ini kan banyak. Ya ini loh. Jadi tolong dipahami. Konsep ra'iyah ini konsepnya Rasul. Jadi begitu kita ini keluar dari konsep ra'iyah pasti tawur. Karena kita ini disatukan dalam satu konsep besar, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Nah, itulah makanya apapun bisa dipertemukan di Indonesia. Sehingga kaum muslimin sekuat apapun karena konsepnya ra'iyah itu tidak akan pernah menindas. Jadi kita tidak akan jadi diktator. Karena Indonesia bukan people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Nah, begitu suara orang itu menjadi mayoritas, dia menganggap dirinya wakil
Tuhan. Nah itulah maka khilafah itu gak cocok di Indonesia karena konsep khilafah itu bertabrakan dengan konsep ra'iyah. Makanya di negara manapun ketika konsep khilafah itu diterapkan, dia menjadi bangsa yang gagal, bangsa yang hancur. Sehingga ketika diterapkan di Filistin hancur, diterapkan di Libya hancur. Padahal kurang apa? Benderanya bendera la ilaha illallah. Lu benderanya itu la ilaha illallah. Makanya kita sering diolok-olok, ini bendera Rasul, enggak itu bendera Hizbut Tahrir. Lu kamu kalau anti bendera ini, anti la ilaha illallah, enggak, wong aku tahlilan setiap hari pakai la ilaha illallah. Kalau bendera beda, bendera PKI Palu Arit, santri enggak mau bendera Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Loh, makanya negara-negara yang menerapkan itu rusak semua. Tadinya baik-baik saja, sekarang rusak. Mesir coba menerapkan lewat konsep Ikhwanul Muslimin, jebol bangsanya. Akhirnya kembali ke sistem kebersamaan. Jangankan bahas yang khilafah, Afghanistan itu bahas jenggot sama bahas celana cingkrang, itu perang bangsanya hancur kok. Karena manusia itu memang ada yang punya jenggot, ada yang tidak punya jenggot. Kalau ras Semit pasti punya jenggot, ras Mongoloid ditakdirkan jenggotnya 1-2. Maka dia tidak bisa menjadi bahasa kebersamaan. Gitu loh. Nah, konsep ro'iyah ini menjadi bahasa kebersamaan. Makanya kita jaga. Gitu loh. Sehingga hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang berpikir, kok bisa bangsa Indonesia mempertemukan perbedaan agama, perbedaan suku, padahal mayoritas itu muslim, kok bisa hidup dengan yang minoritas, dengan yang berbeda-beda. Yaitu sekali lagi karena konsep yang diterapkan adalah konsep ra'iyah yang kita kenal setiap hari dengan bahasa rakyat. Jadi makanya jangan sekali-sekali mengatakan negeri kita ini negeri tauhid. Kamu berhadapan dengan konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lah ini mesti dipahami oleh ibu-ibu guru ini. Ini harus dipahami bu guru TK, bu guru SD, bu guru MI harus memahami konsep ini. Karena apa? Penjenengan semua ini tiang negara kita. Setelah menjadi bilat, setelah menjadi negara, tiangnya bukan laki-laki. Imadul bilat itu perempuan bukan laki-laki. Laki-laki itu gayanya tok. Loh, tiang negara imadul bilat itu perempuan. Ada redaksi Almar atau imadul bilat, ada An-Nisa'u imadul bilat. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Karena nasib seluruh anak manusia itu tergantung perempuan. Madrasatul Ula itu babon-babon ini. Ya di sini inilah. Mulai dari kecil tergantung ibunya ini. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an perempuan itu disebut sawah. Perempuan itu sawah. Nisa'ukum harsul lakum, ladang perempuan itu untuk nanem. Nah yang punya sawah laki, sawahnya perempuan ya harus ditanami. Makanya tidak ada satupun yang tidak di online nggak bisa. Memang benar-benar harus nanem. Nah ini bahasa lugasnya Allah, bahasa terbuka, itu kiasannya yang paling terbuka itu ya, perempuanmu sawahmu nandur. Loh, maka kemudian sawah itu harus baik kalau tanamannya mau baik. Nah seandainya ini laki-lakinya datang, saya bilangin harus menjaga sawahnya. Karena perempuan itu sawah, maka perempuan itu harus bersih dari segalanya. Bahkan jerawat tidak boleh tumbuh di pipi perempuan.
Makanya pemilik sawah ini harus paham, kalau sudah mulai kusem kasih skincare. Loh iya, hidupnya harus selalu senang perempuan itu. Makanya besok kumpulkan sekalian sama suaminya masing-masing, biar bisa tak tatar sekalian. Rata-rata semua pengen tanamannya bagus, tapi lupa ngopeni sawah. Biasanya ngono. Dastere suwek-suwek gak disalini blas ngono ya. Loh, itu dulu. Makanya perempuan harus sejahtera, dan itu tugas pemerintah, tugas laki-laki mensejahterakan perempuan ini. Loh, karena nasib negara itu tergantung ini. Kalau ininya mengsle, keturunannya mengsle. Makanya kesejahteraan perempuan mulai dari dalam perut itu menjadi sangat penting. Maka panjenengan baik mari ini harus carikan solusi. Jangan sampai ada ibu hamil sampai kurang gizi, jangan. Atau ibu hamil mendapatkan kekerasan dari suami, harus dibela betul di situ itu. Karena generasi berikutnya baik dan buruk tergantung perempuan. Makanya perempuan kalau sudah merasa nggak nyaman karena kulitnya udah mulai kusem, mulai apa, minimal beli hand body, minta suami, aku tuh kono hand body mas, ben alus. Kalau sudah merasa bahwa kukunya mulai rusak, mulai cari serut, godong serut untuk gosok-gosok. Itu kalau nggak bisa manikur, pedikur, nggak bisa beli skincare. Lo itu butuh rumus. Perempuan harus selalu bahagia, karena kebahagiaan perempuan itu kebahagiaan anak. Lah anak itu masa depan kehidupan. Perempuan itu sawah itu nggak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering tanamannya kurang air. Perempuan harus selalu basah. Ibarat sawah harus banyak pupuk. Maka tugas laki-laki sebenarnya harus, perempuan harus dikasih uang, itu penting. Direkam saja nggak apa-apa, nanti rekamannya kasihkan ke suaminya masing-masing. Jangan sampai perempuan pengen sawah, pengen bakso aja nggak bisa beli di nasi, itu penting. Rekaman ini sampaikan ke suaminya masing-masing. Ki lho Pak, apa kowe ra wedi karo wong iki ngono, dikuaplok engko sampean. Nah ini harus selalu, maka taraf ekonomi harus ditingkatkan, dan itu tanggung jawab bersama. Sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar, maka perempuan nggak boleh dibikin emosi, nggak boleh selalu dimarahi, itu penting. Saya ini rekaman sampai nang bojone dewe-dewe, ini penting. Loh, itu basic seorang perempuan nggak boleh dimarahi, dan laki-laki harus ngerti. Makanya seorang laki-laki jangan suka bikin marah perempuan. Karena apa? Sawah itu kalau sering dibakar tanamannya mati. Itu pegang aja sampean, dan itu bisa dijadikan konklusi bersama untuk menuntut kesejahteraan keluarga. Bojone cekak ngopi ae. Itu, dan itu bisa difasilitasi sama Nahdlatul Ulama. Tanfidiyah memfasilitasi. Lah iya, baik mari ini memfasilitasi itu. Itu Pak Khalid memfasilitasi. Makanya cari aja seluruh perempuan Blitar yang butuh pekerjaan dan butuh pekerjaan ringan, kasih fasilitas di sini di Kampung Coklat. Yang laki-laki biar kerja di sawah sana. Utamakan perempuan di sini, nyopir bugi kan bisa juga perempuan. Agak teduh itu. Kalau yang laki-laki bernyangkul ning lereng Gunung Kelut sana enggak apa-apa. Laki-laki kuat kok. Ini penting. Itu dasar, makanya perempuan harus saling membahagiakan. Kalau perempuan nggak bahagia, cari kebahagiaan biar perempuan itu senang. Ya raketang ning Kampung Coklat. Jadi ada kasih sudut kebahagiaan.
coklat gratis itu di pojok itu, iya. Iya, coklat gratis untuk ibu hamil misalnya, apa-apa. Pojok itu. Loh, nanti rezekinya orang-orang itu dititipkan kepada penjenengan. Maka jangan heran orang kalau bersedekah itu menjadi lebih kaya. Karena apa? Rezekinya tadinya dibagi langsung, dititipkan ke satu orang kaya, men. Lah iya. Gitu aja. Gitu aja kok repot. Lah itu penting. Terus karena apa? Kita ini mesti menyongsong. Karena perempuan harus cerdas. Perempuan harus pinter, karena nasib anak ini tergantung perempuan. Masa depan bangsa dalam situasi yang seperti ini tergantung perempuannya. Ini dunia berubah. Jadi dunia ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Sudah nggak seperti dulu. Dunia ini sudah nggak manual seperti dulu. Dulu dunia manual. Pengen lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna, manual. Seharian ditunggu keluarnya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang dunia sudah sangat cepat. Tinggal ketik gini sampai di Afrika. Harimau Afrika keluar, kucing Afrika keluar. Sampai iseng gitu, laki-laki gagah pasti keluar di situ. Apa saja, dunia sudah berubah. Dunia berubah. Dulu kalau lagi jatuh cinta, melankolis. Jadi dulu orang jatuh cinta itu melankolis karena nulis surat, mengungkapkan kerinduan, mengharu biru. Aku merindukanmu. Semenjak kepergianmu, bekerja di kampung coklat. Aku rindu. Pedih rasanya setiap hari biasanya kita ketemu, tiba-tiba sebulan gak ketemu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Panjang itu cari kertas warna pink. Iya, baunya wangi, bau mawar, jangan bau melati, bau gendruwo. Panjang. Sekarang dunia berubah. Macem-macem. Sekarang kalau kangen sudah nggak pakai nulis, langsung foto melet gitu aja. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah gitu aja kan. Nah itu menjadi situasi lebih tegas. Makanya rumah tangga sekarang itu nggak banyak kalimat. Jadi begitu ada sesuatu langsung vonisnya udah putus gitu aja. UNIN. Begitu, itu zaman baru ini. Cepat, dulu orang sabar, nunggu surat selama seminggu, sabar. Makanya dalam situasi sulit orang dulu lebih sabar. Sekarang dikirimi WA 2 menit belum jawab udah ngamuk. Kemana kamu? Putus saja. Lebih ekstrim. Dulu orang bisa berjam-jam nunggu telepon di wartel. Orang bisa sabar. Jadi memberikan pembelajaran sabar itu dulu gampang. Sekarang orang di teleponnya masing-masing, nggak ada kesabaran sekarang. Dulu orang masak sabar, berjam-jam ditungguin. Sekarang instan makanannya. Makanya Al-Quran sendiri menyatakan bahwa zaman akhir itu yang pokok adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, bagaimana ibu-ibu ini menghadapi situasi yang seperti ini? Masih cukupkah seorang guru itu bercerita kancil nyolong timun? Masih cukupkah cerita ande-ande lumut? Nah itu kadang mesti menjadi pemikiran besar untuk siapa? Ya untuk pendidik-pendidik masa depan ini. Dalam menyongsong dunia yang semakin cepat ini, kurikulumnya harus mulai dipikirkan. Sementara pada saat yang sama tingkat
ketidakmampuan menghadapi masa depan kadang membuat orang frustasi. Lantas kemudian mengatakan dunia kita menjadi kita kalah. Akhirnya kemudian konsep ro'iyah dibongkar melalui anak-anak TK. Tepuk kafir, prok muslim kafir. Lah ini kan kemudian merusak konsep ro'iyah tadi. Sesuatu yang sudah dilewati oleh nenek moyang kita, tiba-tiba di pendidikan anak kecil-kecil tiba-tiba muncul lagi tepuk anak soleh, muslim, kafir. Pernah anak saya itu sekolah di sekolahan begitu, gurunya saya ultimatum itu sekolahannya, anak saya yang keluar apa gurunya yang dipecat, saya bilang gitu. Karena itu situasi yang sebenarnya sudah dilewatkan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah melewati fase itu. Untuk kehidupan sosial sudah menggunakan konsep raya. Makanya orang yang kemudian mengungkap konsep-konsep itu kembali dinaikkan menjadi dosa. Menjadi kembali selamat hari raya Natal haram. Karena konsepnya masih konsep sebelumnya. Selamat hari raya Natal haram. Karena apa? Mengakui Yesus. Padahal kalau dibalik lah berarti kalau ada orang selamat Idul Fitri berubah menjadi muslim, walaupun orang kafir kan nggak begitu. Cuman lebih beresiko kalau itu diharamkan, sampean akan bermasalah karena hampir seluruh mall itu kalau hari raya Natal itu ada diskon Natal. Nah, selamat hari raya Natalnya ditolak, diskon Natalnya mau. Ini lebih rumit nanti sampean. Dalam pandangan fikih menjadi rumitnya luar biasa. Ayo, tiba-tiba kemudian sampean harus berhitung ulang kalau ada hari libur karena Paskah, sampean tidak boleh ikut libur, harus tetap masuk karena itu terkait dengan hari raya dengan apa? Nabi Isa atau Yesus Kristus. Lebih tambah rumit sampean. Jangan menggunakan kalender Masehi, jangan menggunakan hari raya Minggu, Senin, Selasa, jangan. Yang benar adalah kalender Hijri tambah ruwet tuh sampean itu. Sistem ekonomi muslim kafir tambah rumit lagi sampean. Bank haram. Karena apa? Bank riba karena tidak dibuat oleh kaum muslimin. Sampean akan tambah rumit lagi. Karena sampean nggak mungkin bisa lepas dari bank. Karena apa? Kalau mengharamkan bank, orang harus hidup tidak boleh menggunakan uang. Kalau masih pakai uang berarti sampean masih bagian dari bank karena uang itu cetakan bank bukan cetakan KUD. Wah, ini tambah rumit sebenarnya kehidupan ini. Sampean baca Quran urusannya sama bank karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Pergi haji pakai bank karena pilot nggak mau nerima ONH langsung kasih rupo duit ra gelem. Jadi mengungkap ini karena itu produk rokok semuanya Cina. Akhirnya kemudian menghukumi karena problem perusahaannya adalah perusahaan bukan orang Islam, langsung jatuh kepada urusan rokok haram. Begitu rokok haram hati-hati, 175 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, maka APBN cukai rokoknya haram, masuk APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lu apa ndak tambah rumit itu? Makanya kiai nggak mau terjebak di situ, mundur lagi nggak mau. Nah, ini ibu-ibu guru harus paham, mulai kembali menceritakan. Karena nasib bangsa ini masa depannya tergantung generasi berikutnya. Sementara pada saat yang sama bangsa lain sudah melewati fase itu. Yang mundur hancur. Libya itu sudah cukup bagusnya luar biasa. Begitu kembali mundur hancur. Makanya sampean tolong kalau menduplikasi pendidikan, tanya dulu sama pemimpin NU. Jangan kemudian tiba-tiba lihat sekolahan maju nyontoh di situ. Nanti konslet. Ada kiai satu dulu masalah. Ketika males ngaji tiba-tiba menjelaskan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, itu menggunakan tafsir yang biasanya ditempel di masjid-masjid itu.
Jadi dia mungkin males mengkaji kembali babakan alamatus saah, tanda kiamat versi ulama. Akhirnya dia menjelaskan kiamat sesuai dengan itu loh yang biasa ditempel di masjid-masjid itu loh, tanda-tanda kiamat. Wah, akhirnya jamaahnya ketakutan semua. Karena jamaahnya ketakutan semua, akhirnya kemudian asetnya dijual, diberikan kepada kiainya, sehingga seolah-olah kiainya adalah panitia hari kiamat. Akhirnya kiamatnya nggak jadi. Nah, itu jangan terjadi. Maka kemudian lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru ini kalau menduplikasi teori, tanya beliau sebagai ketua muslimat rujukannya mana. Ketika ngurusi masjid, tanya rujukannya pada masjid-masjidnya santri. Nah, ini yang kadang karena situasi browsing, kadang mengambil teori-teori pendidikan yang disematkan orang. Bangsa lain sudah cukup maju, sudah berkembang, mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa yang mandiri itu apa? Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang bisa produksi. Bangsa yang bisa produksi, hampir seluruh kehidupannya bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, cuman bangsa yang bisa berproduksi itu kan bangsa yang harus pinter. Ini insya Allah 20 tahun lagi anak-anak negeri kita ini sudah mulai pinter. Sekolahan-sekolahan yang bagus di kalangan santri juga sudah mulai banyak. Pondok-pondok pesantren punya sekolahan-sekolahan bertaraf internasional. Semua sudah mempersiapkan itu. Jadi 20 tahun lagi, mungkin 30-an lah, bangsa ini akan bangkit karena anak-anak kita yang studi sudah bisa pinter, sudah persiapan alih teknologi. Cuman kalau bangsa itu sudah produksi, harus ada konsumsi, kudu ono sing tuku lah. Pasar terbesar dari produksi sebuah negara adalah pasar dalam negeri. Nah, pasar dalam negeri itu hanya terjadi kalau warga dalam negerinya mencintai produk-produk dalam negeri. Lah, untuk menerima produk-produk dalam negeri itu terjadi kalau orang punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Kalau orang punya rasa cinta pada bangsanya, dan itu kita sudah mulai. Setiap acara kita berbicara tentang hubul waton minal iman. Sudah mulai di situ kita sudah mengingatkan kembali cinta tanah air. Artinya apa? Kita ini sebenarnya siap tinggal landas untuk apa? Membeli produk dalam negeri. Nah, itu mulai diceritakan secara besar dalam negeri. Mungkin ibu-ibu guru TK harus memperkenalkan kembali ada sosok Kertanegara, ada sosok Gajah Mada, ada sosok apa, untuk mengingatkan bahwa di dalam bangsa ini juga ada orang-orang hebat, ada orang-orang besar. Selain cerita tentang sahabat, cerita tentang sahabat adalah cerita tentang membangkitkan iman, tapi membangkitkan semangat kebangsaan dengan tokoh-tokoh dalam negeri, dikenalkan kembali. Itu tidak boleh dilupakan, bangkitkan kembali. Bangsa kita sama dengan bangsa yang lain. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Engtai. Kita juga punya Ande-ande lumut, Panji Asmoro Bangun punya. Sana punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya Bantung Bondowoso. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun. Apa bedanya? Sana punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi kita juga punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini tugas ibu-ibu untuk menguatkan kembali. Karena cinta tanah air itu Mbah Wahab sudah mulai, ayo hubul waton minal iman walatakun minal khirman. Loh, ini sudah mulai. Lah tinggal kita ngisi cinta tanah air itu, kita mulai hari ini. Kenapa Amerika bangkit? Rasa cinta pada bangsanya dibangkitkan.
dengan cerita-cerita tentang kebangsaan mereka, film-film mereka, film koboi berpuluh-puluh tahun untuk membangkitkan semangat rasa cinta anak-anak Amerika terhadap bangsa Amerika. Orang Cina sebelum produksi membangun rasa cintanya, bahkan film ular putih diulang-ulang, film kungfu, film apa diulang. Orang Jepang membangkitkan cerita samurai, sehingga apa? Jiwa samurai mampu membeli walaupun 2 kali lipat harganya di dalam negeri. Semua bangsa begitu. Amerika nggak boleh malu. Ketika bangsa Amerika kalah di Vietnam, mereka bikin film Rambo 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan oleh Cina secara spiritual, dia bangkitkan semangat keamerikaannya, membuat American Shaolin, American Kungfu. Ketika bangsa Amerika ditekan sama Jepang, dibangkitkan semangat keamerikaannya, American Ninja, American Samurai. Ketika Jepang berhadapan dengan problem masa lalu dan masa depan, Tokugawa dan restorasi Meiji, jelaskan dengan film anak-anak kecil dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Malaysia mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Jangan sampai orang Malaysia kembali konflik rasialis, maka kemudian diserahkan kembali bangsa Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Malaysia masa depan gak mungkin tanpa bisa meninggalkan ras India sekuat apapun, karena ras India menjadi bagian dari bangsa Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Sekuat apapun bangsa Malaysia nggak akan pernah bisa lepas dengan ras Cina. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa nanti masa depan Malaysia ada anak-anak Indonesia, anak-anak TKI yang sudah bisa menjadi warga Malaysia. Kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Loh, ini masa depan bangsa. Jadi imadul bilad itu ada di tangan para perempuan. Makanya santri dengan konsep ro'iyah membangun kebersamaan, dibangun doa bersama-sama. Yang satu doa, yang lain amina, amin, 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 amin. Kalau kelamaan, amin, itu kan itu. Yang lain kan doa sendiri-sendiri, sudah tidak menggunakan doa bersama, mulai nafsi-nafsi. Nah kalau sudah yang semuanya ikut berdoa, dikumpulkan, berangkat ke alun-alun Blitar. Begitu di alun-alun Blitar, seluruh ro'iyah terlibat. Rakyat yang jual bakso bisa jual bakso, rakyat yang punya angkutan kolbak bisa berangkat dengan SL sapeknya, jualan arum manis lah, laku, roda ekonomi berputar. Membangun bangsa bersama itu seperti ini. Makanya bangsa kita bersama terus. Ada habis lebaran halal bihalal, setiap hari kita halal bihalal. Ini aja belum selesai. Nanti selesai ini walimatus safar, nggak ada di mana-mana kebersamaan. Coklat laku, ayam laku, walimatus safar. Sebentar lagi adalah apa? Menyongsong pernikahan bulan Dzulhijjah. Di mana-mana orang menikah, padahal menikah itu sendirian juga boleh. Yang penting semuanya apa? Ada syarat rukunnya, sak keluarga cukup. Di sini walimatul harus kayak begitu. Terus habis itu nanti disongsong dengan peringatan Muharram, roda ekonomi berputar, terop laku, bakul bakso laku, spanduk lah apa aja laku, sound system laku, tukang syuting laku. Itu Muharram belum selesai, nanti sudah disongsong dengan Maulid. Maulid belum selesai, alah sudah kalau Maulid besean payu apa yang nggak laku. Selama 1 bulan roda ekonomi berputar, masih kurang panjang. Dilanjutkan 2 bulan bareng sama Khol Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Nah terus nanti terus Muharram, terus habis itu Rejab, 24 jam kiai pengajian Rejeban di kampung-kampung, roda ekonomi berputar, khataman pondok, bersih desa. Habis itu lebaran, mercon laku, apa-apa laku. Loh, ini terawat bangsa ini. Makanya kemudian ibu-ibu harus mempersiapkan biasakan anak-anak ini selalu hidup bersama. Kita sholawat, ibu-ibu yang bagian sholawatan sendiri-sendiri terserah. Mau lagu Arab terserah, mau lagu dangdut
terserah. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jantal Husaini, wa marhaban, marhaban. Terserah, mau dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Duh, kan ada terlalu. Ya Rafi'asyah Atfatayyaji Ya Uilalju asli NU. Ya Uilalju duhai senangnya itu serah, bebas santri bersama. Ada yang senang lagu India, Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Afata ya jiratal ya nahnu na'riful badaha tumhi humat tumhi itu India. Indah mau Jawonan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, Anglia numpak. Ibu-ibu dah, wah niku iso komplit. Mulai lagu Jawa, lagu nopo. Tapi begitu bangsa ini membangun kebersamaan, budal neng alun-alun, pundi Blitar bersolawat rukun. Nek sing dirawuhke Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no enggak, nek sing dirawuhke kok mafia solawat. Gus Ali gondrong kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup. Ini jalan kok nek wis ngono payu kabeh, sepanduk payu, slayer payu, tukang foto payu sampai gagang pancing payu kabeh kok ngene. Duh. Ini ngerawat santri, makanya santri ini dalam kehidupannya selalu bersama-sama. Nah itu mesti dipegang sama ibu-ibu. Masa depan bangsa dan negara kuncinya ada di perempuan yang insya Allah menjadi bagian yang hadir hari ini bersama-sama di halal bi halal. Ojo lali, peran penjenengan ini besarnya luar biasa. Pondok-pondok besar itu nggak akan ada muridnya kalau TK-nya macet. TK-TK ini ada, inilah yang mensuplai pondok-pondok besar, perguruan-perguruan tinggi besar. Nggak ada itu universitas, nggak ada itu IAIN kalau nggak ada guru-guru TK yang ngajarkan anak-anak di bawah. Jadi jangan dikira yang dosen, yang profesor, yang doktor harus lebih mulia dari guru TK. Belum tentu. Itu. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari sempat, Mbah Hasyim pernah nangis. Nangis di bapaknya Abdullah Salam Kajen. Ada sesuatu dalam hidupku yang lain tidak bisa, yang orang lain bisa menjalankan. Mungkin saya adalah orang yang tidak pernah bisa diberi kesempatan untuk menjadi guru sebagaimana yang lain. Apa Kiai? Saya pengen menjadi guru anak-anak kecil, tapi saya nggak punya kesempatan dalam hidup ini. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya sampean jangan minder, lo nggak ada. Saya di Jogja nggak bisa didik anak TK, datang udah pada gede-gede.
tanpa guru-guru TK dari Blitar, mungkin juga nggak ada pondok-pondok pesantren besar karena nggak ada yang didik anak kecil. Loh itu jangan-jangan kiai-kiai kalah dulu masuk surga sama sampean. Iya. Karena apa? Saya ngajari sholat, tapi sholat di situ ada Fatihah. Yang pertama kali ngajari Fatihah itu panjenengan ini. Sebelum kami ngajari sholat, ngajari haji, ngajari ber-Indonesia, ngajari berbangsa bernegara, kalah dulu. Ternyata Fatihahnya diajari sama ibu-ibu guru. Walaupun kadang kita sedih, guru TK itu kalau ngajar kayak orang gila. Iya, kalau di syuting sendirian kan kayak orang gila kan. Satu-satu, ku sayang ibu. Baru ketahuan kalau ngajar, kalau di syuting sak muridnya, oh ngajar gitu. Itu nggak bisa kalau saya terus terang nggak bisa ngajar anak TK. Saya punya anak, tak ajari susahnya luar biasa. Saya peluk anak, guru TK anak saya itu laki-laki bukan perempuan. Peluk gara-gara saya itu heran, kok anak saya bisa diajari drambenan itu gimana caranya? Begitu pulang sudah tak sangoni. Karena apa? Saya nggak bisa ngajari anak saya sendiri yang kecil itu ternyata sama gurunya bisa drambenan. Ding 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 ding. Loh kok iso cara dipiye? Lah ini guru-guru inilah, makanya nasib sesuatu yang besar jangan dikira tidak ditentukan oleh nasib anak-anak kecil yang sekarang gurunya ada hadir di sini, banggalah masa depan. Nah itu tidak ada. Malaysia sebesar itu mau menyongsong peta perubahan dunia, persiapannya dari si Upin dan si Ipin, cikgu semua. Amerika dari masalah anak kecil-kecil, Cina dari kecil-kecil semua. Nah kita ini kadang guru TK itu minder, karena apa? Merasa bahwa yang dosen, yang profesor itu adalah segalanya, mengalahkan guru TK, kalah mereka sama guru TK. Mereka bisa ngajar itu setelah diajari ABCD sama guru TK. Jangan sembrono. Maka ya sebagai ketua Fatayat nasional harus mencarikan jalan keluar. Ya, TK itu harus punya, kalau masih di kampung ya paling enggak punya sawah lah untuk anak-anak itu kan, anak belajar di sawah, tidak lepas dari lingkungannya. Nah ini bangsa menyongsong masa depan dunia ini sedang berada di hadapan mata. Nah bangsa di seluruh dunia itu sebentar lagi akan datang ke Indonesia. Karena apa? Yang mereka butuhkan semuanya ada di Indonesia. Kalau anak-anak tidak diajarkan kebangsaan, tidak diajarkan hubul waton, kita akan habis. 2040 krisis dunia terjadi, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Dan itu semuanya ada di sini. Pangan Indonesia melimpah. Bukan cuman gandum, bukan cuman beras, ada porang, ada suwek, ada gembili, ada tales, macam-macam ada. Air di sini melimpah, energi melimpah, mau energi panas bumi, kita cincin api, mau energi angin, kita pantai terpanjang dunia, mau energi matahari, kita punya 3 waktu. Sebentar lagi mereka akan datang ke sini, untuk apa? Mengambil apa yang kita punya. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, ya kita akan menjadi bangsa yang gagal. Dan baik dan buruknya bangsa ke depan, gagal tidaknya tergantung ibu-ibu yang ada di sini. Mari kita didik secara bersama. Fatayat nasional harus melakukan pertemuan besar di Gelora Bung Karno misalnya, membicarakan masa depan pendidikan anak-anak di usia dini. Muslimat ketemu, fatayat ketemu, duduk satu meja. Bagaimana kita menyongsong masa depan agar bangsa ini tetap terkendali dan kita menjadi bagian dari perubahan secara bangsa Indonesia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.